Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih pada halaman 84 atau 83 yang berkait dengan faedah jawazul mashi 'alal imamah. Pada faedah yang kedua disebutkan oleh penulis buku ini, yajuzul mashu 'alal imamah faqat, diperbolehkan mengusap pada bagian atas sorban saja, aw 'alan nasiyati, atau pada bagian ubun-ubun, tsumma yukamilu 'alal imamah, kemudian dia sempurnakan pada imamanya. Ringkasnya disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kata beliau, wali urudi al-adillah bidzalik, dikarenakan ada dalilnya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan, wa kana yamsahu ala ra'sihi taratan wa 'ala al-imamati taratan wa 'ala an-nasiyati wal imamati taratan. Kata al-Imam Ibnu Qayyim, dulu Rasulullah SAW mengusap pada kepala beliau saja, pada kepala, dalam artian tanpa menggunakan sorban. Wa 'alal imamati taratan, dan terkadang beliau mengusap pada bagian sorban saja. Yang ketiga, wa 'alan nasiyati wal imamati taratan, dan terkadang Rasulullah SAW mengusap pada bagian ubun-ubun dan juga bagian sorban. Jadi ada tiga kondisi bagian kepala yang diusap oleh Nabi SAW. Yang pertama, terkadang beliau mengusap hanya pada bagian kepala tatkala beliau tidak menggunakan sorban. Yang kedua, mengusap pada bagian sorban. Yang ketiga, mengusap pada bagian ubun-ubun dan juga sorban. Wa amma iktisaruhu 'alan nasiyah mujarradatan falam yuhfadz anhu. Adapun kalau cuman sekedar mencukupkan mengusap pada ubun-ubun, falam yuhfadz anhu, tidak dinukil, tidak dihafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tindakan tersebut. Kemudian kata penulis buku ini, ishtaratul ulama syurutan lil mashi 'alal imamah. Para ulama menyebutkan sekian banyak syarat tentang pengusapan pada bagian sorban. Minha ma huwa muttafaqun 'alaiha bainahum wa minha makhtalafu fi ishtiratiha. Syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama tentang pengusapan pada bagian sorban ketika berwudu, ada syarat yang disepakati oleh para ulama, ada syarat yang mereka perselisihkan tentang keharusannya. Wa nadhkuru huna al-muttafaq 'alaiha bi ikhtisarin wa hiya. Kita sebutkan di sini perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama secara ringkas, yaitu yang pertama, antakunal imama lirrajuli. Yang pertama, sorban tersebut dipakai oleh laki-laki. Yang kedua, antakuna tahiratan ghairu najisah, suci, tidak najis. Yang ketiga, antakuna ala halin yashukku naz'uha, dipakai pada posisi yang susah untuk melepasnya, Yang keempat, tumsahul imama fil hadatsil asghar dunal akbar. Sorban diusap itu pada permasalahan hadas kecil, bukan hadas besar. Wa man arada al istizada fa alaihi bi kutubil mutawwalat. Barang siapa yang ingin lebih faedahnya, maka hendaklah dia lihat ke kitab-kitab yang tebal. Kemudian faedah yang berikutnya, halil mar'ah antamsaha ala khimariha
permasalahan berikutnya, apakah wanita diperbolehkan dia mengusap pada bagian khimar, bagian kerudung? Ketika wanita berwudu, apakah boleh kerudungnya tadi diusap bagian atas ataukah harus dilepas, diusap bagian rambut? Jumhur ahli ilmi ala adamil jawaz. Mayoritas para ulama mengatakan tidak diperbolehkan. Wa annaha yajibu an tanzi'ahu wa tamsaha ala ra'siha. Kata jumhur, wajib bagi wanita tersebut untuk melepasnya dan mengusap pada bagian kepalanya. Jadi kalau wanita berkerudung, kata jumhur harus dilepas kerudungnya, diusap pada bagian kepalanya tadi tanpa ada pelapis sama sekali. Wa dhahabal Hanabila ila jawazi dzalika. Adapun mazhab Hanbali, mereka mengatakan boleh saja. Idza syaqqa 'alaiha naz'uhu, apabila susah untuk dilepas kerudung tadi. Aw khasyatud dharar min burdin wa ghairihi, atau dikhawatirkan sesuatu madarat seperti dingin atau yang semisalnya. Wa amma bila ghairi masyaqqitin wala dhararin fala yajuz. Kata mazhab Hanbali, kalau tidak dikarenakan masyaqqah, rasa berat, tidak ada kemadaratan tatkala dilepas sama dia, maka tidak boleh diusap pada kerudungnya tadi, tapi harus dilepas. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa rajjahu Al-Utsaimin wa bi aftat al-lajna ad-daimah. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan juga al-lajna ad-daimah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fil Majmu'. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa. Disebutkan pada jilid yang keempat di halaman 432, yaitu taba'ah yang 37 jilid, ya, taba'ah mu'tamadah. Idza khafatil mar'ah minal bardi wa nahwihi wa masahat ala khimariha. Kalau wanita mengkhawatirkan dengan sebab dingin atau yang semisalnya, sehingga dia mengusap pada bagian kerudungnya tadi, fa inna Umma Salamah radhiyallahu anha kanat tamsahu khimaraha. Dulu Ummu Salamah pernah melakukan mengusap pada bagian kerudung. Wayan bagi antam sah ma'ahada ba'dha sya'riha. Namun kata Ibnu Taimiyah, selayaknya, sepantasnya bagi dia, tatkala dia ngusap khimar seperti ini, kerudung seperti ini, dibarengi oleh dia mengusap sebagian rambutnya juga. Wa amma idza lam yakun biha hajatun ila dzalik fa fihi nizaa'un bainal ulama. Namun kalau tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, ya, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Itu yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan untuk wanita diperbolehkan mengusap pada bagian kerudungnya tadi tanpa harus dilepas kalau memang ada hajat, atau kalau dilepas nanti timbul madarat. Ada hajat itu misalkan susah untuk melepas kerudungnya tadi, terlalu banyak yang nempel. Qala al-'allamah al-Utsaimin, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, al-masyhur min mazhabil Ahmad, pendapat yang masyhur dari pendapatnya Imam Ahmad, annaha tamsahu 'alal khimar idza kana mudaran tahta halqiha li'annahu dzalika qad warada an ba'dhi nisa'is sahabah radhiyallahu anhun. Menurut yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad, bahwasanya wanita tersebut diperbolehkan mengusap kerudungnya apabila khimar tersebut dilingkarkan di bawah halqnya, muter pada bagian halq lingkaran tersebut. Lianna dzalika qad warada an ba'di nisa'is sahabah radhiyallahu anhunna. Wa ala kulli halin, dikarenakan ada dilakukan oleh sebagian istri para sahabat. Wa ala kulli halin fa idza kanat hunaka masyaqqah, kesimpulannya bagaimanapun kondisinya, kalau memang di sana ada masyaqqah, ada rasa berat untuk dilepas, imma li burudatil jaw, bisa jadi dikarenakan dinginnya udara, au li masyaqqatin naza', atau dikarenakan susah untuk dilepas, walaf, dikarenakan banyak lipatan-lipatannya,
marratan ukhra fattasamu fi misli hadza la ba'sa bihi wa illa fal aula alla tumsah atau alla tamsah. Maka atasamu memaklumi seperti yang demikian ini maka tidak dimasalahkan, tidak mengapa. Namun pada hakikatnya yang lebih layak bagi dia adalah untuk tidak diusap. Dia tidak mengusap tapi dia lepas, itu yang lebih afdol. Namun kalau seandainya memang ada hajat, berarti apa? Dikarenakan lil hajah. Hukum asal wanita tidak mengusap kerudungnya, namun kerudungnya dilepas, itu hukum asal. Namun kalau ada hajat maka diperbolehkan. Dari mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilan tadi di antaranya perbuatan Ummu Salamah dan juga perbuatan sebagian istri-istri sahabat yang mereka ketika berwudu mereka mengusap pada bagian kerudung mereka tanpa mereka harus melepas kerudung tadi. Ini namanya af'alus sahabiyat, perbuatan para sahabat. Nah, dalam masalah ini ada masalah yang terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah af'al as-sahaba, perbuatan sahabat ini bisa dijadikan hujjah. Al-muhim, mayoritas para ulama mereka mengatakan perbuatan sahabat idza lam yukhalif ad-dalil, ya, apabila tidak menyelisih dalil, walam yunkir ahadun minas sahabah, tidak ada seorang sahabat yang mengingkarinya, dan yang melakukannya min fuqaha'is sahabah, termasuk fuqaha dan kibar sahabat yang ma'ruf dikenal keilmuannya, maka menurut jumhur ulama perbuatan sahabat tersebut ma'mul dan hujjah. Sebagian para ulama mengatakan secara mutlak perbuatan sahabat tidak bisa dijadikan hujjah idza lam yaqum bihid dalil, apabila tidak didapati dalil padanya. Kemudian faedah yang berikutnya, idza wada'atil mar'atu al-hina ala ra'siha fahal tamsa 'alaiha, apabila seorang wanita meletakkan hina itu pacar atau yang sejenisnya pada bagian kepalanya, apakah tetap diusap sama dia? Jadi ada kadang dilumer ya rambut itu tadi. Nah, lagi saya pernah lihat dulu ada kawan kepalanya digundul, terus dikasih sama dia henna itu, dilumer. Nah, nggak tahu katanya untuk obat kepala. Sudah di anu itu apa namanya, sudah, tapi gundul total. Ya merah sih, antum kebayang kalau kepala dipacari. Moda botak, warna kulit merah. Nah, gambaran seperti itulah. Jadi misalkan rambut perempuan tadi dilumeri sama dia dengan henna, dengan pacar itu tadi. Nah, gimana seperti itu? Apakah tetap diusap ataukah harus dilepas gitu loh, dibersihkan? Qala Syekh Al-Utsaimin fi Syarhil Mumti', kata beliau, "Lau kana ar-ra'su mulabbadan bihinna aw sumrin aw asalin." Ya. Kalau seandainya kepala seorang itu dilumeri dengan henna atau sejenis pewarna atau madu, ya, aw nahwi dzalik, fa yajuzul mash, maka diperbolehkan untuk diusap. Li'annahu thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ihramihi mulabbidan ra'sahu. Dikarenakan telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang ihram, beliau melumeri kepala beliau. Fama wudi'a 'ala ra'si min at-talbid fa huwa tabi'un lahu. Apa yang diletakkan di kepala berupa pelumeran tadi itu ngikuti kepala. Wa hadza yadullu 'ala anna taharatur ra'si fiha syai'un minat tashil. Ini ada faedah menunjukkan bahwasannya tahara ar-ra's, pembasuhan atau pensucian kepala ini tadi, padanya terdapat at-tashil, kemudahan. Kalau di sini ikhwan bisa kita simpulkan berkaitan dengan kepala itu tadi tidak seberat kulit yang lain, tangan atau kaki. Dalam artian kalau ada sesuatu yang nempel di kepala ini tadi, misalkan ada warna cat misalkan yang nempel di rambut, itu tidak
mesti harus dikerok, dibersihkan satu persatu rambut tadi. Berbeda dengan kulit kita ini tadi, tangan misalkan atau wajah. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan dalam hal ini tadi yang diinginkan sebenarnya bukan mengusap rambutnya, tapi yang diinginkan mengusap kepalanya. Difahami? Yang diinginkan bukan mengusap rambut, tapi yang diinginkan adalah mengusap kepala. Lagian pengusapan berbeda dengan pembasuhan. Di sini juga yang berkaitan dengan pewarna rambut ya, misalkan ada pewarna rambut itu, ya itu tidak masalah karena tidak menghalangi. Lagian juga pewarna rambut itu misalkan kalau laki-laki kan tidak diperbolehkan ya yang untuk warna hitam ya, mungkin selain warna hitam, tapi dengan ketentuan untuk menutupi uban, juga dengan ketentuan jangan dengan warna yang norak. Rasul menyebutkan jangan dengan warna hitam, boleh dengan warna lain, tapi jangan pula ada warna lain tadi menggambarkan kita ini ahlul fisqi wal ma'asi ya, karena dia rambutnya banyak putih-putih uban, sebelah hijau putra tengahnya agak keemas-emasan kuning itu, sininya merah. Nah, itu gayanya ahlul fisqi wal ma'asi, orang-orang maksiat. Kita juga tidak diperbolehkan untuk seperti itu. Tapi yang lumrah biasanya kalau orang ubanan ya mereka menggunakan ya warna yang pacar itu tadi, yang agak keemas-emasan merah seperti itu. Kemudian bab yang berikutnya, bab mashul udhunain ma'ar ra'si, bab mengusap al-udhunain dengan dibarengi pengusapan kepala. Fi hadits Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhu, disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, summa masaha bi ra'sihi, kemudian Rasul mengusap pada bagian kepala beliau. Fa adkhala isba'aihi as-sabbahataini fi udhunaihi, lalu Rasul memasukkan kedua telunjuk beliau fi udhunaihi, ke lubang telinga. Wa masaha ibhamaihi ala zahir udhunaihi, dan beliau mengusapkan ibham, kedua jempol beliau, pada punggung bagian yang nampak dari telinga. Wa bis sabbahatain batina udhunaihi, sedangkan yang telunjuk ini tadi beliau usapkan pada bagian dalam telinga. Rawahu Abu Daud. Jadi yang ini telunjuk ngusap pada bagian dalam telinga, sedangkan yang jempol ngusap bagian luar. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Abu Daud. Fawaidul bab, ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi mashil udhunain. Para ulama beda pendapat tentang hukum mengusap kedua daun telinga. Fa jumhur ahlil ilmi, mayoritas para ulama, ala anna mashal udhunain sunnatun. Mayoritas para ulama mereka mengatakan bahwasanya mengusap kedua daun telinga hukumnya sunnah. Wa man tarakaha fala i'adata alaihi, siapa yang meninggalkan pengusapan tersebut maka tidak perlu bagi dia mengulangi wudunya. Wa wudu'uhu sahihun, wudunya tadi sah. Wa ikhtarahu Ibnu Hazmin, ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Hazm. Wa dhahabal hanabilatu ila wujubi mashihima, sedangkan mazhab Hanbali dari kalangan Hanabila berpendapat wajib untuk diusap. Jadi untuk telinga ini tadi ada dua khilaf di kalangan para ulama. Yang pertama menyatakan wajib, ya, itu pendapatnya sebagian Hanabilah. Adapun pendapat mayoritas para ulama mengatakan hukumnya sunnah. Warraji qaulul jumhur, pendapat yang roji adalah pendapat jumhur ulama. Wa anna mashal udhunain sunnatun,
bahwasannya mengusap kedua daun telinga hukumnya sunnah. Wa dalilu dzalika ma yali. Dalilnya adalah sebagai berikut. Ma thabata fis sahihain anna rajulan, adalah riwayat yang sabit dalam sahihain bahwasanya ada seseorang, qala li Abdullah ibn Zaid, dia berkata kepada Abdullah bin Zaid, wa huwa jaddu Amr ibn Yahya, yaitu kakek si Amr bin Yahya. Ada seseorang berkata kepada Abdullah bin Zaid, atastati'u an turiyani kaifa kana Rasulullah SAW yatawaddau, apakah engkau mampu bisa memperlihatkan kepadaku bagaimana tata cara Rasulullah SAW berwudu? Faqala Abdullah ibn Zaid, lalu Abdullah bin Zaid mengatakan, na'am. Fada'a bima'id, lalu Abdullah bin Zaid minta bawakan air. Fa'afraqa ala yadayhi faqasala marratain, dia menuangkan kepada dua tangannya tadi, lalu membasuh tangannya dua kali. Tsumma matmadha wastansyara salasan, kemudian beliau kumur-kumur, wastansyara, kemudian istinsar sebanyak 3 kali. Tsumma ghasala wajhahu salasan, kemudian membasuh wajah 3 kali. Tsumma ghasala yadayhi marratain ilal mirfaqain, kemudian beliau membasuh kedua tangan beliau 2 kali sampai ke siku. Tsumma masaha ra'sahu biyadayhi, kemudian beliau mengusap kepala beliau dengan kedua telapak tangan. Abdullah bin Zaid mengusap kepala dengan kedua telapak tangan, jadi bukan sebelah. Fa aqbala bihima wa adbara, beliau jalankan, beliau mundurkan lagi, dalam artian beliau mulai dari depan ke belakang, kemudian balikkan lagi ke depan. Bada'a bi muqaddam ra'si hatta dhahaba bihima ila qafah, beliau mulai pada bagian depan sampai ke belakang, kemudian balikkan lagi ke depan. Tsumma raddahuma ilal makan alladzi bada'a minhu, kemudian beliau balikkan ke tempat yang beliau memulai, yaitu pada bagian depan kepala. Tsumma ghasala rijlaihi, kemudian beliau membasuh kaki. Sisi pendalilannya gimana ini? Tidak disebutkan mengusap daun telinga. Hadis Abdullah bin Zaid ini yang disebutkan dalam Bukhari Muslim malah justru menyebutkan dia mempraktekkan wudhunya Rasul tidak dengan mengusap kedua daun telinga. Wajhul istidlal, sisi pendalilan, anna hadzal wudhu waqa'a jawaban kaifa kana Rasulullah SAW yatawadda. Sisi pendalilan hadis ini tata cara wudhu yang dipraktekkan oleh Abdullah bin Zaid adalah hasil jawaban tentang bagaimana cara Rasul berwudhu. Fadzakara sifatal wudhu minal madmadha wal istinsyaq wat tatslits fihima. Kemudian Abdullah bin Zaid menyebutkan sifat wudhu Nabi SAW dari mulai kumur-kumur, istinsyak, bahkan at-tatslitsnya pun disebutkan, yang 2 kali, 3 kali. Wa dzakara mashar ra'si mubayyinan min aina yabda, dan beliau menyebutkan pengusapan kepala serta menjelaskan di mana dimulainya. Dalam ayat kan cuma disebutkan wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Abdullah bin Zaid mempraktekkan bagaimana Rasul mengusap kepala. Dimulai, kata Abdullah bin Zaid, Rasul memulai dari bagian mana? Dari bagian depan kepala, kemudian ke kofa, ke tengkuk, kemudian dibalikkan ke depan lagi. Wa annahu min muqaddam ra'si wa dzakara iqbal yadain wa idbarahuma, bahwasanya dimulainya Rasul tersebut pada bagian depan kepala, dan beliau menyebutkan tata cara memajukan kedua telapak tangan tadi, kemudian memundurkannya lagi. Tsumman taqala ila ghasli ar-rijlain, kemudian beliau Abdullah bin Zaid langsung pindah ke pembasuhan kedua kaki, tidak menyebutkan pengusapan telinga. Walam yadhkur al-udhunain, tidak menyebutkan pengusapan kedua telinga. Jadi tadi kan Abdullah bin Zaid ketika mempraktekkan wudhu Rasulullah SAW, beliau mengusap kepala langsung pindah ke kedua kaki.
Walau anna rawi qala wa masaha bi ra'sihi, kalau seandainya perawi mengatakan wa masaha bi ra'sihi, mengusap kepalanya, laqila rubbama annahu ajmal, mungkin bisa saja disanggah dengan dikatakan itu sudah dia mujmalkan. Falamma dzakara sifata masyarul ra'si bidayatan wa nihayatan, maka tatkala perawi menyebutkan sifat pengusapan kepala yang dipraktekkan oleh Abdullah bin Zaid bidayatan wa nihayatan, baik di mana pemulaannya dan akhirnya di mana, tata caranya disebutkan detil sama Abdullah bin Zaid, dipraktekkan oleh Abdullah bin Zaid. Perawi tabi'in yang menukilkan hadis tersebut dari Abdullah bin Zaid tidak ikhtisar, tidak meringkas. Kalau seandainya Abdullah bin Zaid menyebutkan semata-mata mempraktekkan dengan mengusap kepala dan perawi menyebutkan dengan mujmal semata-mata mengusap kepala, mungkin bisa dibantah. Tapi perawi dari tabi'in yang meriwayatkan menyaksikan kisah Abdullah bin Zaid, dia menyebutkan Abdullah bin Zaid ini ketika mempraktekannya detil. Beliau mulai pada bagian depan kepala, kemudian diarahkan ke belakang, kemudian dibalikkan lagi ke tempat semula. Ini namanya zikru tafasil, penyebutan rincian, menunjukkan apa? Dhabtur rawi, dhabitnya seorang perawi. Dan dalam permasalahan ini adalah masalah yang memang harus detil, dikarenakan perkara ini adalah perkara ta'abbudiyah dan tidak disebutkan pengusapan daun telinga, sehingga diambil kesimpulan sebagaimana kata penulis buku ini, walam yata'arrad lil udhunain, dan tidak dibahas penyebutan kedua daun telinga. Alima annahu lam yamsahhuma, maka perawi itu mengetahui bahwasannya Abdullah bin Zaid tidak mengusapnya. Wa tarkuhu lahuma huwa fi ma'radi bayanihi li sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan peninggalan Abdullah bin Zaid sengaja meninggalkan pengusapan kedua daun telinga dalam kondisi dia berada pada saat pemaparan penjelasan tata cara wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilun, merupakan dalil yang jelas ala anna masahuma laisa biwajib, bahwasanya mengusap kedua daun telinga bukanlah wajib. Adapun hadis yang berkaitan dengan al-udhunani minar ra'si, kedua daun telinga bagian dari kepala, al hadis ini mukhtalafun fihi, diperbincangkan oleh para ulama, ba'dhum hassanahu wa ba'dhum dha'afahu. Sebagian para ulama ada yang menyatakan hadis ini hasan, sebagian yang mendhaifkan. Wallahu alam, faedah yang kami dapatkan dari masyayikhina dulu di Yaman, hadis ini derajatnya dhaif. Hadis yang menyebutkan al-udhunani minar ra'si. Ya. Kemudian wa min adillati dzalika ma rawahu Muslimun an Humran maula Utsman annahu ra'a Utsman da'a bi ina'in. Dan di antara argumentasi yang menunjukkan tidak wajibnya membasuh kedua daun telinga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Humran maula Utsman. Humran pelayannya Utsman. Annahu ra'a Utsman da'a bi ina'in. Dia melihat Utsman minta bawakan air. Fa'afragha ala kaffaihi salasa mirarin faghasalahuma. Utsman menuangkan, ya, dia menuangkan kepada kedua telapak tangannya tadi sebanyak 3 kali, ya. Lalu beliau membasuh kedua telapak tangan tersebut. Summa adkhala yaminahu fil ina, kemudian memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana. Famat mada wastansara, kumur-kumur, kemudian istinsyak. Summa ghassala wajhahu thalatha marrat, kemudian basuh wajah 3 kali. Wa yadahi ilal mirfaqain thalatha marrat, tangan sampai siku 3 kali. Summa masaha bi ra'si, kemudian Utsman mengusap kepalanya. Summa ghassala rijlaihi thalatha marrat, kemudian Utsman membasuh kedua kakinya 3 kali. Hadis ini juga jelas, ya, ketika Utsman mempraktikkan wudhunya Rasul, Utsman mengusap kepala tanpa mengusap kedua daun telinga. Summa qala Rasulullah SAW, kemudian Utsman mengatakan, Rasul bersabda,
man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Tsumma shalla raka'atain, kemudian salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kemudian dia salat 2 rakaat dan tidak membahas perkara-perkara dunia dalam salatnya, tidak memikirkan urusan dunia, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa fihi, pada hadis ini terdapat faedah zikru mashar ra'si, penyebutan pengusapan kepala. Walam yadhkur mashal udhunain, tidak disebutkan pengusapan kedua daun telinga. Wasyak fi bayani sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan konteks hadis ini pada konteks penjelasan tata cara wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sengaja ditinggalkan. Hadis Abdullah bin Zaid, hadis Utsman ibnu Affan, semuanya menyebutkan dalam Bukhari Muslim, menyebutkan tidak ada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua daun telinga. Dalam keadaan konteksnya tadi, konteks praktek wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari sini tadi diambil istinbat oleh para ulama, mengusap kedua daun telinga hukumnya sunnah. Hadis yang menyebutkan mengusap kedua daun telinga tadi adalah hadis Abdullah ibnu Amr ibnu al-As yang diriwayatkan Abu Daud. Difahami? Nah, itu komprominya. Wa kadza mimma yustadallu bihi ala sunniyatihi annahu lam ya'ti dalilun 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi mashiha. Demikian juga di antara yang digunakan dalil, dijadikan dalil akan hukum sunnahnya mengusap kedua daun telinga, dikarenakan tidak datang dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul memerintahkan untuk mengusap. Tidak ada dalil khusus. Wa amma fi'luhu sallallahu alaihi wasallam fayadullu ala sunniyah. Adapun perbuatan Rasul itu adalah semata-mata menunjukkan sunnah, sebagaimana faedah yang sering kita sampaikan. Fi'lur Rasul al-mujarrad, perbuatan Rasul yang semata-mata tidak dibarengi dengan lisan, itu al-aslu, hukum asalnya adalah linnadab, menunjukkan sunnah. Wa amma fi'luhu fayadullu ala sunnah bidzat. Wa qad warada ahadits lam yuzkar fiha mashul udhunain. Adapun perbuatan Rasul itu menunjukkan sunnah secara zatnya, dan sungguh telah datang hadis-hadis tentang tata cara berwudu dan tidak disebutkan padanya mengusap kedua daun telinga. Wa ammal istidlal ala wujubi mashil udhunain bi hadis al udhunani min ar-ra'si. Adapun berdalil pendapat sebagian para ulama dari mazhab Hanbali yang berdalil akan wajibnya mengusap kedua daun telinga, mereka berdalil dengan hadis al-udhunani minar ra'si, kedua daun telinga bagian dari kepala. Maknanya apa? Kalau kepala diusap, maka kedua daun telinga diusap juga. Faqad radda Ibnu Hazm, faqad raddahu Ibnu Hazmin fil Muhalla bi kalamin jamil. Sungguh Al-Imam Ibnu Hazm telah membantah argumentasi tersebut di dalam kitab beliau Al-Muhalla bi kalamin jamil, dengan keterangan yang sangat indah. La yattasi'ul majalu li dzikrihi huna. Tidak cukup ya ruangnya untuk penyebutan di sini. Bisa dilihat keterangan dari Ibnu Hazm rahimahullah taala. Hadza 'alal qaul bi sihhatil hadits. Ini menurut pendapat yang menyatakan hadis al-udhunani minar ra'si itu sahih. Wa illa fa fi thubutihi nadharun. Namun hakikatnya tentang keabsahan hadis tersebut perlu ditinjau ulang. Itu tadi sebagian para ulama mengatakan hadis ini dhaif. Wallahu alam, kalau ana pribadi lebih condong ke pendapat yang menyatakan hadis ini dhaif. Wa ba'dul ulama hasanahu, sebagian para ulama ada yang menyatakan hadis ini hasan. Kaifiyatu mashil udhunain. Adapun tata cara pengusapan kedua daun telinga tersebut menurut jumhur hukumnya sunnah ya. Menurut sebagian para ulama mazhab Hanbali, mereka mengatakan apa? Hukumnya wajib. Al-muhim ya ikhwan, terlepas dari permasalahan sunnah dan wajib, hukum permasalahan sunnah dan wajib itu kalau permasalahannya tidak mungkin kita kerjakan, maka di situ barulah berfaedah ini membatalkan wudhu atau tidak. Namun kalau selagi mampu kita kerjakan walaupun perkaranya sunnah, maka kerjakan. Jangan beralasan ini hukumnya sunnah akhirnya ditinggalkan sama dia. Selagi mampu untuk dikerjakan, maka kerjakan. Pembahasan yang disebutkan oleh para ulama ketika mereka membahas dalam ahkam at-taklifiyah, yaitu adanya al-wajib, al-muharram,
al-mandub, al-makruh, wal mubah yang disebutkan dalam pembahasan usul fikih. Ini semua dalam rangka taksimat seperti ini, pembagian seperti ini untuk memudahkan mana yang hukumnya haram, mana yang hukumnya wajib dikerjakan, mana yang hukumnya mubah, mana yang hukumnya halal, hukum sunnah dan yang lainnya. Itu semua berkaitan dengan perkara yang kalau seandainya terjadi, mana yang sah, mana yang tidak. Itu saja. Adapun qaidatus syariah, mereka menyebutkan segala perintah baik yang sifatnya wajib ataupun sifatnya sunnah fahiya masyru'ah, ya. Maka perkara-perkara ini tadi hukumnya disyariatkan untuk dikerjakan, ya. Wa minal ma'murat, dan termasuk perkara yang diperintahkan, ya. Ada faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam risalah beliau At-Tamassuk bis Sunnah. Ringkasnya beliau ketika menyebutkan kisah Barirah, ketika Barirah tidak mau lagi sama suaminya karena status suaminya sudah masih budak, sedangkan Barirahnya merdeka. Rasul alaihi salatu wassalam ketika itu memberikan syafaat lah bahasanya, karena suaminya Barirah ketika itu merengek-rengek, menangis, masih cinta sama istrinya, tapi istrinya yaitu Barirah tidak mau lagi sama suaminya. Kemudian Rasul sebagai pemberi syafaat mendatangi Barirah. Gimana bahasa kitanya kalau balik lagi jangan sampai cerai gitu. Kata Barirah, ya Rasulullah, ini syafaat ataukah amrun? Kalau perintah, kata Barirah, tidak akan kulanggar. Tapi kalau ini syafaat, ya Rasulullah, aku sudah tidak mencintai suamiku lagi. Kata Rasul, ini syafaat. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam risalah beliau At-Tamassuk bis Sunnah, lihat bagaimana sahabat, mereka tidak melihat ini perkaranya sunnah, ini perkaranya wajib. Selagi perkaranya perintah dan anjuran dari Rasul SAW, mereka kerjakan. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin, berbeda dengan orang-orang yang belakangan, ya. Orang-orang belakangan, mutaakhirin, kata beliau, berbeda dengan sahabat. Sahabat tidak satu orang pun riwayat kita jumpai, kata beliau, yang berani di hadapan Rasul dengan mengatakan, ya Rasulullah, ini sunnah ataukah wajib. Berbeda dengan orang-orang belakangan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ketika disampaikan suatu hadis dari suatu amalan, kadang dia tanya, wajib apa sunnah? Nah, itu tadi. Para sahabat tidak ada yang seperti itu. Walaupun secara kenyataan dalam kutubul fikih, kitab fikih, memang ada pembagian sunnah, ada wajib, ya. Namun yang amalan dilakukan oleh para sahabat, selagi perkara tersebut adalah perkara yang diperintahkan, maka kembali kepada hukum asal mereka adalah mengerjakan perkara yang ma'murat, perkara yang diperintahkan, ya. Karena perkara yang diperintahkan tadi kan ada dua, ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, ya. Dan masih banyak yang lain, sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Irsyadul Fuhul, bahwasanya perkara-perkara yang diperintahkan itu terkadang bermakna wajib, terkadang bermakna sunnah, terkadang bermakna mubah, terkadang bermakna lil irsyad dan yang lainnya. Semuanya disebutkan dalam pembahasan kitab usul fikih, bukan di sini tempat untuk penyebutannya. Itu ringkasnya. Walaupun sunnah mengusap kedua daun telinga, maka upayakan untuk tetap kita kerjakan. Kemudian kaifiyatu mashil udhunain. Al-masnun fi mashihima ayudkhila sabbahatain fi simakhayhima. Yang disunahkan ketika mengusap kedua daun telinga, dia memasukkan kedua telunjuknya tadi ke bagian dalam daun telinga, wa yamsa bi ibhamaihi zahirahuma. Jempolnya tadi dipakai untuk ngusap bagian luar, ya. Sedangkan yang telunjuk ngusap bagian dalam. Lima rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'si wa udunayhi. Berdasarkan riwayat dari Abdullah Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala dan kedua daun telinga beliau. Dakhilahuma bisabbahatain wa khalafa bi ibhamaihi ila zahir udunaihi. Beliau memasukkan kedua atau jari jemari beliau yaitu pada bagian dalam telinga, wa khalafa bi ibhamaihi, dan beliau jadikan berselisih kedua
jempol beliau ila zahir udhunaih, maksudnya jempol di bagian luar, telunjuk bagian dalam, jempol bagian luar. Wala yajibu mashuma istatara minal udhunain minal ghadharib atau minal ghadharif, dan tidak wajib ya mengusap bagian yang tertutup dari bagian kedua telinga ya, bagian dalam itu tadi, bil ghadharif ya. Li'anna ra'sa alladhi huwal asl la yajibu mashuma istatara minhu bisya'ar ya. Apa al-ghadharif? Dokter Vicky bisa dilihat di kamus? Ghadharif alat itu kayaknya, alat. Apakah tenbat mungkin? Al-muhim, kata penulis buku ini, tidak wajib mengusap pada bagian yang tertutupi dari daun telinga tersebut bil ghadharif. Wallahu alam, alat ya, alat, sesuatu alat, imma katanbat atau yang semisalnya. Li'anna ra'sa alladhi wal asl la yajibu mashuma istatara minhu bisya'ar ya. Dikarenakan kepala itu tadi, yang mana dia asal untuk diusap, itu tidak wajib untuk diusap yang tertutup pada bagian kepala tersebut dengan rambut, yang tertutup dengan rambut. Fal udhun aulah, maka telinga lebih layak. Apa Ahmad? Tulang rawan berarti yang di dalam ini ya, maksudnya itu bagian yang tertutupi oleh tulang rawan ya, mungkin sela-sela yang ada di sini ya, sela-sela yang ada di itu tadi. Dalam artian tidak wajib untuk mengusap pada bagian yang tertutupi di tulang rawan. Ini kan ada tulang-tulang rawan ya, celah-celah itu tadi. Nah, bagian itu tidak wajib diusap. Dalam artian usap saja mana yang termudahkan. Ya, usap saja yang termudahkan. Begitu juga kepala, usap saja mana yang termudahkan dari kepala tersebut. Tidak wajib bagi kita untuk langsung kulit-kulit kepala tadi. Wallahu taala alam shawab. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.